Jadi kami tahu apa pandangan kesesatan LDI itu dari mereka juga Pak. Tadi yang pernah Bapak itu dia Bekasi ya, saya lupa lagi. Nanti mungkin dokumennya bisa dicari lagi. Gitu. Nah semua kami laporkan di perusahaan, ini kenyataan seperti itu. Nah kemudian setelah itu berkembang, nah terakhir perkembangan ini Pak, setelah ada pernyataan bahwa mereka tidak mau dibina lagi oleh MUI. MUI itu pusat itu menyampaikan edaran memang kita, ya, dan kita meneruskan ke daerah. Ya. Cuma di daerah itu ada yang sudah karena musda udah dua nggak sama di MUI itu Pak. Ada yang sudah masuk orang LDI Pak ini. Jangan jauh-jauh di kota Bandung tidak dua masuk MUI itu. Jadi memang nggak banyak ya, tapi ya kita ketolongan karena kota Bandung kan ya hasilnya ya, iya, ibu kota Jawa Barat, Purwakarta, Indramayu, kemudian dalam catatan saya itu ada 6 daerah yang pemasukan itu Pak. Unas, Kuningan, iya, masuk Kuningan masuk. Nah setelah itu, jadi edaran kami lanjutkan ke daerah supaya jangan memasukkan orang LDI menjadi pengurus. Yang kedua, jangan lagi memenuhi undangan kegiatan LDI, ya. Kemudian yang ketiga, jangan lagi memberi ucapan sampai seperti itu Pak, beri ucapan selamat karena biasanya mereka ada kegiatan sebesar apapun walaupun yang kecil itu datang bawa tim IT. Jadi ya bikin itu kita dia tambah ucapan selamat segala macam. Ya, jadi jangankan itu Pak, dipoto aja. Saya pernah dengan Pak Ketua. Mereka datang ke sini, lalu kita terima, gitu. Kemudian dipoto bersama. Ternyata masuk di majalah. Dengan judulnya itu kan luar biasa. MUI Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan, gitu kan. Terus nanti ada isinya itu MUI Jawa Barat mendukung program. Nah, jadi itu sudah kami tindak lanjuti Pak di Jawa Barat, ya. Alhamdulillah bagi yang musdahnya dilaksanakan setelah keluar edaran itu nggak ada Pak, tidak ada itu yang dimasukkan LDI. Nah kemudian sampai kemarin terakhir nih ya, 3 hari yang lalu kalau nggak salah 2 atau 3 hari yang lalu Subang telepon Pak Sekum, ini ada LDI datang meminta ucapan selamat untuk acara apa di Jakarta itu. Rakernas ya. Jadi boleh nggak? Saya tegas saya bilang, jangan. Itu kan sudah ada edaran yang kemarin. Karena terus-terusan datang katanya, nggak boleh. Tapi itu udah pokoknya tidak boleh lagi mengeluarkan ucapan. Nah kemudian kalaupun datang ke kantor, sampai saya mengambil kebijakan begini Pak, kalau mereka sebelumnya mengirimkan surat minta berkunjung, orang India itu tolak aja. Tapi kalau datanya mendadak gitu ya, ya udahlah terima aja, ngobrol apa aja gitu, gimana aja gitu. Tapi kalau kirimkan surat dulu, udah alasan aja gimana lah apa gitu, itu aja. Gitu. Nah jadi Bapak sekalian, apa yang ditayangkan tadi memang sebagian besar, terutama yang sudah di kebijakan pusat, oleh kami itu sudah ditindaklanjuti di daerah provinsi dan kabupaten kota di Jawa Barat. Cuma gini, ini apapun ya aliran yang dianggap oleh kita menyimpang, ya sesat dan lain sebagainya, ujung-ujungnya kan kembali kepada kebijakan pemerintah. Ini kan yang membuat kita gimana gitu ya. Bayangkan Ahmadiyah mau kurang apa itu kita sudah luar biasa. Di Jawa Barat satu-satunya gubernur yang berani mengeluarkan Perpu Pak, itu hanya Jawa Barat. Waktu itu kalau kita ya kerjasama dengan berbagai elemen menghadapi Ahmadiyah,
ada 1.200 orang Ahmadiyah yang berhasil, Pak. Ada yang bersedia sahadatan lagi, ada yang hanya pernyataan saja. Itu 1.200. Tapi setelah itu, Pak Gubernur berhenti, kemudian pejabat yang lain juga sudah pindah, dana tidak ada. Sekarang yang 1.200 itu dalam hitungan saya itu sudah 90% kalau ini balik lagi, termasuk yang di Cimahi. Cimahi kalau ini pun nggak waktu ikut saya penyadaran waktu pembayatan dan syahadatan itu seperti itu. Sementara statusnya tetap aja mereka dianggap legal karena punya SK Menkumham itu ya, kan legal standingnya semua ormas kan di situ. Ini LA juga sama, semua sama. Ada itu juga sama gitu. Nah itu jadi ketika kita menghadapi dengan kebijakan pemerintah, memang seperti itu gambarannya lah. Tinggal saya tadi dengan Pak Nasam diskusi Pak, jadi gimana intensitas atau peningkatan kualitas dakwah kita itulah ya. Karena gini Pak, baik LDI maupun Ahmadiyah, kita bicara dakwah bil hal itu hanya teori. Kadang-kadang saya sebagai ahli ekonomi syariah bangga dengan sertifikat seminar 2-3 kali sertifikat seminar nasional ekonomi syariah. Mereka itu Pak, itu nggak ada yang punya sertifikat tapi Ahmadiyah yang di Cilaku atau Parolim ya, mereka kan petani, diberi modal, diberi bibit, diberi pupuk, kemudian dibina, nanti panen, ada pengolahan pasca panen. Yang tani singkongnya nggak dijual langsung singkong, tapi diproses dulu jadi produk di situ. Keripik, tepung, nanti mereka itu punya jaringan untuk memasarkan hasil itu. Dari situ itu yang masuk Ahmadiyah itu nggak bisa apa-apa. Di LDI, Parolim, saya kan pernah masuk ke sarangnya di sini ya. Itu ada gudang sembako. Ini di sini di jalan di sini di belakang rumah sakit sedikit ya, sederhana. Itu ada gudang besar Pak. Ya, gudang besar, gudang sembako. Saya pernah tanya ini apa untuk barang tos apa ini untuk supply ke pedagang-pedagang kami. Jadi mereka punya yang disebut solidaritas di sosial ya ekonomi. Dalam satu wilayah mereka punya umpamanya 50 anggota. 50 anggota itu ada yang punya warung. Di situ selama ada beras di situ mereka harap beli beras ke tempat lain. Mereka punya keterampilan membuat kecap. Selama ada kecap buatan mereka harap beli ke tempat lain. Itu yang membuat saudara-saudara kita itu terjebak masuk di saudara yang kecil ya, yang ini yang dari kalangan bawah lah gitu. Sehingga waktu Ahmadiyah itu kan Parolim, ya saya sadar ini akidah tidak benar, tapi gimana utang saya? Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta ke organisasi ini. Pak Aher waktu itu mengeluarkan nggak tahu berapa untuk menembus itu. Tapi setelah itu tidak ada lagi pembinaan yang sudah bagikan. Ya, nah jadi ini ya bahan renungan lah kita ya. Kita sendiri kita menghadapi kebijakan pemerintah yang menurut saya ini apalagi di era sistem pemerintahan seperti ini begini ya. Jadi siapa itu? Di pemerintah macam tiga namun buku. Jadi tunggu lele, jahit, mereka segala macam mereka di itu. Sementara di pihak lain kita menghadapi umat kita, ya seperti ini ekonomi kita masuk mereka
termasuk Panji bilang kan gitu pendekatan uangnya dapat menarik dari emas, tapi juga dipakai untuk dakwah misi mereka. Panji bilang tapi pilih menantang. Nah jadi saya kira sekalian ya kita tidak akan berhenti lah ya menghadapi gerakan-gerakan aliran-aliran sah dan sebagainya, tapi juga kami yang ingin di mana secara simultan juga ada gerakan dakwah yang lebih efektif yang bisa menyatu kepada kehidupan. Yang terakhir itu si Haji Rosid saja ya, yang aku Nabi ke-26 yang itu Jaurat ya, itu kan pengikutnya 90 orang ada saja, dan dia usahanya di sini di belakang ya, di belakang dia yang pengusaha barang-barang bekas, barang-barang itu Pak anti gitu ya, itu mereka bergerak di sidang di sini waktu itu dan anak buahnya pada datang juga. Nah setelah dijelaskan ya alhamdulillah. Memang sekarang Rosid itu ya kira-kira mungkin 25% lah pengikutnya masih tetap setia, tapi yang lainnya sudah bisa diselamatkan. Tapi polanya sama. Jadi pola lebih mengedepankan kepada kepentingan ekonomi lagi. Karena memang kondisi kehidupan umat kita di bawah luar biasa. Apalagi sekarang ke bawah dengan adanya fenomena pinjol ya, pasti apa? Saudara-saudara kita di daerah. Nah jadi itu Pak, sekali lagi insya Allah apa yang disarankan itu menjadi concern kami dan sebagian sudah dilakukan. Bahwa untuk melakukan sosialisasi pengajian dan kalau mereka bersedia kita siap Pak, siap saja. Cuma saya sudah berapa kali Pak ini adanya tak samping ini. Jadi gini Pak, ini pengalaman. Mereka datang terus-terusan, ingin agar supaya kami melakukan pembinaan. Ya tentu disambut baik kan oleh kita. Ayo. Nah, Pak Ketua Umum almarhum waktu itu Pak Yahya Usman tetap masih tidak mengizinkan. Jangan katanya itu bohong aja. Tapi satu saat saya diizinkan bulan puasa. Ya silakan, saya pun katanya datang ke sana. Apa silakan aja. Jadi saya itu di Aksamani orang ini ya, itu mereka besar tahu yang kuda itu ya. Yang kuda. Jadi datang, oke, saya bilang saya siap. Tapi besoknya datang lagi Pak Kiai. Kalau tradisi kami tausiah Ramadan itu pada taraweh. Jadi Pak Kiai kalau mau taraweh di masjid Pak Kiai ya silakan tarawih dulu nanti kami kena strateginya gitu. Jadi saya udah sadar wah ini tapi ya karena udah kangen dia saya berangkat betul Pak. Jadi saya tidak sholat apa di sana. Kemudian jamaahnya dari mulai orok sampai aki-aki di itu dihadirkan. Nah itu di Antamani. Kemudian nyari itu waktu di apa namanya di sini di yang saya sebut tadi itu sederhana bijaksana dengan bijaksana sama mahasiswinya Pak yang diresmikan ada mahasiswa yang dibina di sana Pak yang dilakukan pembinaan katanya ini mahasiswa kami banyak juga. Setelah itu sholat itu Pak yang sholat nggak ada 10 orang sholat asar jamaah di masjidnya itu. Tapi saya sudah sadar, hanya saya ingin menguji aja dan saya tetap jadi imam. Jamaah yang tadinya bermanut ke saya juga ada, dan saya sadar aja.
Gitu. Jadi di samping laporan dari masyarakat bahwa praktek mereka itu masih tetap seperti paradigmanya Islam jamaah, kami sendiri menyaksikan langsung, Pak. Nah kemudian terakhir Pak, ini kepengurusan LDI Jawa Barat ya, dan sekarang pengurusan baru sudah terliti itu Pak. Nah sebelumnya itu kan Pak Badudin. Nah Pak Badudin ini kelompoknya kelompok orang tua ya tadi. Nah kelompok Diki ini kelompok yang udah dan ini lebih agresif. Dia agresif sekali datang kemana-mana. Konon kabarnya itu pecah Pak antara kelompok yang lama dengan yang sekarang. Itu yang kelompok lama itu nggak ada yang jadi pengurus yang bagus. Saya dengar hanya 1-2 orang dijadikan penasehat gitu. Kemudian ya saya juga ada di beberapa kelompok yang lama itu ya kami nggak ada yang jadi pengurus sekarang, biar aja lah. Jadi terlihat nampak ada perpecahan gitu ya. Cuma ya nggak tahu apakah itu perpecahan itu kayak di Ahmadiyah itu kan kodian dengan labor gitu ya, maka ini dan hanya karena rebutan kekuasaan. Sebetulnya prinsipnya sama aja gitu. Kodian labor itu sama aja, hanya masih dibentangkan aja. Nah di LDI saya nggak tahu gitu. Nah jadi itu Pak yang terkait dengan perkembangan LDI di Jawa Barat ya. Insya Allah saya berani menjamin setelah keluar kebijakan pusat tidak akan ada lagi di daerah yang berdorongan. Bahwa kemarin ada 1-2 yang kemasukan, yaitu memang sebelum datang kebijakan itu. Bahkan tadi saya lebih keras lagi mengucapkan selamat juga di pusat, kemudian menghadiri kegiatan apalagi. Kalaupun mereka mau datang silaturahmi, kalau kirim surat dulu ya udah balas saja, tidak usah. Tapi kalau datangnya mendadak ya udah terima aja. Jadi kalau nggak diterima, ngomong lagi di luar ya begitu, macam-macam gitu. Jadi itu Pak yang sudah kami lakukan gitu ya. Terima kasih. Maka silakan yang lain mungkin. Baik, terima kasih Pak Sekum. Bapak-bapak, para asatidz wal ulama, mungkin ada hal-hal yang akan dijadikan sebagai suatu penguatan sikap kita untuk menyelamatkan umat. Saya pikir apapun yang kita simak, apapun alasan yang mereka dirikan, apakah ini paradigma baru, ya, dan hal-hal yang lain, tapi ternyata itu adalah hanya perbuatan kebohongan, ya, untuk membuat keniscayaan di tengah-tengah umat. Saya pikir kita tidak bisa tinggal diam, tapi ketika kita dibenturkan dengan payung hukum yang mereka miliki, mereka adalah terdaftar dan ternaungi oleh payung hukum dari negara. Saya pikir hanya presiden yang bisa untuk mengubahkannya ya. Kalau MUI kita hanya akan terjadi benturan-benturan, tapi yang paling tidak kita harus melaksanakan bantuan baik secara support kita, kejiwaan maupun penjagaan terhadap saudara-saudara kita yang hijrah. Ya, ini menjadi hal yang secara integrasionis harus dilakukan oleh kita dalam rangka memberikan sebuah langkah-langkah konkret terhadap umat. Tadi dijelaskan dan dinyatakan dengan tandas oleh Pak Sekum bahwa mereka terus melaksanakan aktivitas yang real, yang dapat dirasakan, yang dengan nyata, dengan tandas bahwa inilah konsep dakwah dengan ekonomi. Ya, bagaimana mereka mengolah sampel, tidak lagi panennya itu hanya sampel, tetapi dibuat dengan kemasan keripik yang menarik dan ini bisa masuk ke berbagai supplier. Ya, ini menjadi PR besar buat kita semua dan untuk itu dipersilahkan kepada Pak Asatidz untuk memberikan masukan-masukan. Dipersilakan Pak Dr. Aini dulu. Ya. Dari mantan dulu. Ya. Dari mantan dulu. Oh, dari mantan dulu. Oh, biar ya. monggo.
Atau ada apa yang beririsan? Iya. Nanti. Monggo. Saya pikir tidak apa-apa, Dokter ini. Oh iya. Jauh-jauh beliau dari Cirebon. Oh iya. Ya. Set nanti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Aidin Tamim, Ketua Pengurus Wilayah Jamiatul Wasithiyah Provinsi Jawa Barat. Domisili saya ada di Kabupaten Cirebon. Nah, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh temannya Kang Ronil. Nah, saya kan Herli ya. Iya. Beliau menyodorkan surat pernyataan gitu yang akan ditujukan kepada Presiden dan para capres terkait dengan Rakernas DKI tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 November untuk penolakannya. Dan minta persetujuan saya selaku Ketua Wasithiyah untuk menandatangani surat penolakan itu. Saya memandang bahwa terkait sesat dan tidak, lalu kemudian gerakannya seperti apa dan bagaimana, maka MUI jauh lebih komprehensif mengetahuinya. Jangan sampai kemudian penolakan kita ini adalah persepsi daripada kelompok. Maka apalagi saya pernah mendengar ada pembinaan dan lain sebagainya gitu. Lalu menyatakan ada paradigma baru dari LDI. Masa sampai saya telepon pada Kang Rokin coba bikin pertemuan saja di MUI, saya bilang gitu. Undang ormas-ormas, hubungi Abang Anda. Kami dari ormas, saya bilang saya siap hadir untuk mendengarkan lebih komprehensif seperti apa sesungguhnya LDI dan gerakannya, lalu sikap kita seperti apa setelah mendapatkan penjelasan yang paripurna itu. Nah, kita telah simak bersama baik dari yang hijrah tadi, lalu kemudian bagaimana yang dilakukan oleh MUI Jawa Barat terkait dengan keberadaan LDI, lalu kemudian berbagai macam aktivitas lainnya yang sesungguhnya dari pusat sampai provinsi juga sudah mengimplementasikan dan sudah memberikan surat edaran dan seterusnya. Lagi-lagi persoalannya adalah tatkala kita berhadapan dengan legalitas formal yang itu mereka kantongi dari keputusan dari pusat, legalitasnya jelas dari pemerintah. Yang ketiga, lalu kemudian ketika kita menolak, nah itu juga kita berbenturan dengan aturan itu. Seperti yang disampaikan tadi, nanti kan kita sebelumnya kan ini yang lebih berkompeten dan memiliki kuasa adalah Presiden. Maka penolakan ini, gerakan kita ini sebaiknya adalah merupakan gerakan yang masif, yang komprehensif, yang semua meliputi semua. Jadi kalau cuma hanya sekedar maaf, umpamanya persaudaraan hijrah wasatiyah saja gitu, ini kelihatannya berbenturan dengan pasar besar dan pertonjang pokok kayak begini, ini menjadi agak. Tapi sekecil apapun saya apresiasi lah usahanya, karena kita kan menghadapi kebatilan itu kan sekecil apapun kita harus ada perlawanan. Bukan berarti kemudian kita pasrah, tapi akan lebih baik lagi kalau kemudian Jawa Barat mendahului, karena kelihatan tampaknya di provinsi-provinsi lain kan belum ada gerakan yang melibatkan seluruh umat Islam. Silakan nanti diperbaiki, nggak tahu apa oleh MUI gitu Pak Sekum ya, atau memang oleh Kang Rokin dengan Dewan Dakwah, atau kerja bareng, semua ormas yang ada ini kita sepakati bersama untuk kemudian melakukan satu gerakan-gerakan yang legal, yang prosedural, ya, gitu, dan kemudian real mewakili seluruh umat Islam di Jawa Barat, nah, dengan legalitas semua umat Islam itu. Insya Allah terlepas daripada nanti itu berhasil atau tidak, gitu kan, sukses atau tidak itu bukan tujuan, lebih kerasa. Ya, yang penting ada upaya yang kita lakukan, tapi upaya itu
dilakukan secara bersama-sama meliputi semua pihak. Saya kira itu kesimpulannya. Sebab kalau dari gambaran yang tadi, meskipun itu sudah gamblang sekali seperti itu, ditambah oleh penjelasan Pak Saiful sedemikian rupa, nah ini udah jelas, sudah jelas. Cuma benturannya adalah dengan legalitas yang dipegang oleh mereka lewat SK itu yang kemudian kuasanya pengupahannya oleh Presiden. Nah itu kesikapan kita memang lebih mengerucut pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 ODP saja. Dan Allah sedia, insya Allah saya siap untuk kemudian mensupport dari belakang. Insya Allah kita siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Dokter. Apa yang menjadi rencana jauh ke depan dari MUI membangun sebuah kekuatan dan takkan hentinya untuk memberendel aliran-aliran sesat yang kemudian marak gitu ya, dan salah satunya adalah LDII yang telah dengan masif menunjukkan kedustaannya di tengah-tengah umat gitu kan. Dan tentu sebagai leading sektor MUI legalitas formilnya akan semakin kuat gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengokohkan kebersamaan ini untuk melawan mereka. Segera sependapat lah. Baik, dipersilakan Ustaz untuk memberikan penguatan-penguatan langkah-langkah konkret kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih Bapak-bapak Kiai semuanya. Mohon maaf saya bicara di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Mas'ud. Saya tinggal di Lampung. Ya, saya tinggal di Lampung. Di LDII saya ya seperti tadi yang disebutkan di rekaman tadi, sekedar berbagi informasi saja tentang ini. Jadi LDII ini selain dia itu mengajarkan paham yang sangat berbahaya, yaitu paham takfirinya, juga paham imamahnya. Paham imamah LDII ini menjadikan LDII itu seperti negara dalam negara, Pak. Ya, jadi LDII itu bukan organisasi biasa seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain, bukan. LDII itu adalah organisasi yang tadi seperti dipresentasikan Pak Irawan tadi, yang merupakan baju dari Islam Jamaah ini. Baju dari Islam Jamaah. Dan baju ini bagi mereka ini sepele, artinya LDII bubar ya bikin yang lain. Dan itu sudah terbukti dengan perjalanan mereka ya. Darul Hadis bubar ganti Islam Jamaah bubar ganti Lemkari dianggap nggak layak ganti LDII, dan nanti LDII dianggap nggak layak pasti akan ganti lagi. Nah, kemudian masalah kayak negara dalam negara ini ya. Di LDII Pak, kalau tadi disebutkan di Bandung misalnya ada semacam perpecahan di kepengurusan LDII, itu nggak berarti Pak. Nah, karena apa? Semua pengurus LDII baik dari level DPP sampai PAC itu yang menunjuk imamnya, jadi mereka itu cuma rakernas, rakerda, itu semuanya cuma sandiwara saja. Rakernas itu hasilnya sudah diputuskan sebelum rakernas. gitu. Jadi mereka cuma di sini dalam rakernas itu mereka hanya menjalankan skenario yang sudah direncanakan, ditetapkan sebelumnya oleh imamnya. Nah, bahkan peserta rakernas itu sudah punya tugas masing-masing. Nanti tugasmu di sana, kamu usul fulan jadi ketua umum. Kamu tugasmu usulkan fulan. Kamu nanti yang bagian komplain. Kamu nanti yang bagian kerusuh. Nah, habis itu terus musyawarah, ujung-ujungnya aklamasi. Begitu terus, Pak. Ya, jadi sistem mereka seperti itu. Jadi yang punya kewenangan sesungguhnya adalah imam, seperti imam pusat, daerah, desa sampai kelompok itu tadi. Dan ini bukan sekedar pengurus organisasi, bukan. Karena apa? Di sini kenyataannya setelah baiat itu ya, amir itu ya, dalil-dalil tentang ketaatan kepada pemerintah, ulil amri semua diterapkan di sini. Nah, bahkan lebih. Nah, bahkan dengan pemahaman yang lebih. Kalau sudah menentang amir gitu, dengan satu jengkal pun itu mereka artikan apa itu? Nah, keluar dari keamiran atau ketaatan satu jengkal itu mereka artikan apa? Menyelisih satu saja kebijakan amir. Sudah lepas Islamnya. Nah, sudah lepas Islamnya. Nah, dan termasuk tadi dalam dokumen tadi misalnya, nah, kita bertiga ini terutama ya, kita bertiga dikeluarkan dari sana itu karena apa?
Tuh, kita belum pernah mempermasalahkan keimaman mereka loh ya. Kita ini cuma berusaha meluruskan masalah paham takfiri itu. Itu saja kita nggak secara terbuka nggak. Ya berbicara kepada orang-orang yang sekiranya bisa diajak bicara. Begitu kita ketahuan bahwa kita mengajar melemahkan paham takfiri, ya langsung. Gitu. Jadi ini negara dalam negara Pak. Jadi misalnya masalah keuangan ya. Mereka akan menghimpun keuangan uang ini dari kelompok ini, semuanya dihimpun ke pusat. Nah, ini jumlahnya puluhan miliar dan bisa sampai ratusan miliar. Nah, dan canggih Pak, nggak ada lewat rekening sama sekali Pak. Semuanya diantarkan cash Pak, dan nggak ada kwitansi sama sekali. Nggak ada kwitansi sama sekali. Jamaah setiap bulan setor 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang ratusan juta itu nggak ada kwitansi sama sekali, nggak ada bukti. Nah, dan semua aset-aset LDI nggak ada aset yang atas nama LDI. Keren Pak. Nah, nggak ada satupun aset atas nama LDI. Kalau ada wakaf misalnya, seperti di kasus di Majenang itu nggak nanti kok diurus badan wakaf atau di sertifikatan atas nama LDI, nggak. Nanti akan dialihkan saja ke anggota LDI yang lain. Ini strategi mereka Pak. Sehingga menurut mereka, seandainya LDI dibubarkan, asetnya nggak bisa dirampas oleh pemerintah. Nah, karena nggak ada aset atas nama LDI, nggak ada. Nah, itu yang pertama. Terkait modus penyampaian ajaran Pak, kalau kita ingin mengetahui ajaran LDI hanya melalui kitab-kitab yang mereka punya, nggak akan dapat. Karena apa? Kitab yang jadi pegangan jamaah itu hanya berupa petikan hadis, petikan ayat, ya, ngaji Al-Quran, ngaji hadis, kutub sittah dan sebagainya. Nah, kita kalau ingin tahu sebenarnya bagaimana, ya harus duduk di pengajiannya. Nah, seperti tadi akhirnya kan rekaman-rekaman seperti itu di kitabnya nggak ada Pak, nggak ada. Di kitab-kitab mereka kita nggak akan jumpai statement-statement seperti itu, nggak ada. Bahkan misalnya nih ada salah satu agenda mereka ini, misalnya 1 tahun sekali ada acara camping cai di Wonosalam, di Jombang, Jawa Timur. Itu seluruh kader-kader dari Indonesia, seluruh Indonesia, ini kader-kader mudanya dikumpulkan di sana. Ini forum pendoktrinan pembekalan betul di sini. Di situ Pak, materi itu ada double 2 Pak. Materi ke dalam sama materi keluar. Nah, Pak Ustadz Melody sangat paham ini. Di dekat panggung itu Pak, dikasih lampu. Nanti kita sebagai pemateri harus perhatian sama lampu itu. Nah, kalau lampu menyala hijau berarti aman, nggak ada aparat, nggak ada siapa, nggak ada orang asing mendekati lokasi. Nah, begitu lampu kuning, hati-hati nih. Nah, lampu merah, ganti materi. Langsung ganti materi Pak. Nah, dan semua doktrin-doktrin LDI atau dokumen-dokumen keimaman nggak ada di situ stempel kop LDI, nggak ada. Semua surat kaleng. Semua surat kaleng, pengangkatan imam, pengangkatan siapa, nggak ada terus pakai kop resmi LDI, nggak ada. Semua surat kaleng. Itu canggihnya LDI. Nah, terus juga yang kita hadapi ini adalah organisasi yang mereka menganut apa tadi, takiyah. Kalau bahasa mereka bitonah tadi Pak. Fatonah, bitonah, bituduhur itu artinya. Artinya gampang saja mereka berbohong. Nah, salah satu doktrin yang biasa disampaikan itu keimaman atau ajaran-ajaran yang rahasia itu mereka ibaratkan seperti kemaluan ya. Artinya walaupun semua orang tahu kita nggak boleh buka itu, nggak boleh. Walaupun semua orang tahu kita punya imam, kita nggak boleh ngaku bahwa kita punya imam. Makanya enteng saja ketua umumnya menyatakan Abdul Aziz Sultan Aulia bukan Amir LDI. Enteng. Nah, terkait paradigma baru juga sama. Nah, paradigma baru itu jamaahnya nggak tahu apa itu paradigma baru Pak. Yang tahu paradigma baru itu hanya pengurus-pengurus bagian organisasi saja. Nah, yang jamaahnya nggak ngerti apa sih paradigma baru itu, nggak ngerti. Nah, kalau mereka bilang yang belum di level atas itu sudah berparadigma baru, level bawah itu belum, ya bohong Pak. Kenapa? Karena yang sebenarnya nggak bisa berubah ke paradigma baru itu justru orang pusatnya. Kalau bawahnya tergantung apa yang diajarkan oleh pusat itu pasti diterima, Nah, karena kadang-kadang bapak-bapak pengurus MUI yang datang ke Pondok Kediri, mereka berpikir, lah kenapa di daerah kok nggak bisa kayak gini? Kan di pusat kan kelihatan sepertinya udah berparadigma baru, betul kan ya? Nah, di situ menyambut tamu-tamu itu luas banget, kayak nggak ada
gaps itu kayak nggak ada, kayaknya tulus banget. Nah, orang-orang MUI pusat kiranya, nah ini di pusat udah bagus tuh, kenapa di daerah belum bisa? Gitu. Sebenarnya karena itu belum diajarkan kepada daerah. Itu hanya apa tadi lip service saja, hanya itu saja. Nah, tapi Pak sebenarnya bukan nggak ada celah, bukan tidak ada celah, terutama kalau buat bapak-bapak di MUI, LDI itu takut kok Pak sama MUI Pak, takut. Mereka itu di situ memang betul-betul ditutup informasinya Pak. Mereka nggak boleh mendengarkan pengajian dari tempat lain, nggak boleh baca buku-buku, nggak boleh, semuanya nggak boleh. Semua yang didengarkan hanya dari pengurusnya. Makanya sekelas jenderal pun kalau masuk LDI jadi goblok Pak, sama. Profesor pun kalau masuk LDI pasti jadi goblok Pak. Pasti jadi goblok. Kenapa? Dia betul-betul nggak boleh dengar dari mana-mana, lihat dari mana pun nggak boleh. Nah, semua kitab-kitab karya ulama itu kalau tidak direkomendasikan oleh imamnya nggak boleh dibaca, nggak boleh dikaji, nggak boleh. Nah, dilabeli namanya kitab karangan. Kitab karangan. Nah, ulama-ulama yang menulis kitab-kitab itu dilabeli ahli kitab. Coba gimana? Untuk siapa LDI sih insya Allah semuanya udah nggak kurang informasi insya Allah. Baik, Bapak-Bapak sekalian, insya Allah itu saja masukan dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang kesaksian ini harus juga dapat diketahui oleh umat ya. Yeah. Jadi tidak boleh tidak, ini harus disebarluaskan. Saya pikir memang langkah-langkah MUI akan hentinya untuk berupaya berikhtiar semaksimal mungkin ya menyelamatkan umat gitu ya. Nah, sehingga momentum tahun politik ini sangat menentukan. Saya pikir kalau presidennya orang kita tidak bisa ngapain gitu. Ada kawanan dengan kekuasaan beda gitu kan. Yang mudah-mudahan kita aminkan semua. Amin. Tapi kalau bisa aminnya nggak deket-deket sana Pak. Bagaimana? Aminnya jangan deket-deket sana. Repot kalau udah deket-deket sana. Pak Yai izin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada MUI Provinsi Jawa Barat yang sudah mengundang kita semua, dan memang ada pembicaraan melalui telepon Bapak Dokter saya dan Pak Abah ya. Terima kasih Pak Sekretaris Umum Pak Pani, dan juga rekan-rekan semua yang hadir hari ini. Saya melihat pertemuan kita hari ini sangat strategis untuk menampakkan eksistensi MUI Provinsi Jawa Barat dalam mengawal akidah umat, khususnya di Jawa Barat. Dengan cara apa? Tentu karena sudah diinisiasi ya pertemuan yang diselenggarakan oleh saudara-saudara kita dari FPHW, dan waktu itu memang mengundang ormas ya Pak Dokter. Memang waktu itu sebetulnya kita ingin mencoba ya mengajak MUI. Saya coba telepon Pak Ketua Umum, namun Pak Ketua Umum menyampaikan ke Pak Rapani, saya telepon juga ada susah gitu kan. Waktu itu bahkan ada pertemuan di FKUB ya, lupa mengundang Dewan Dakwah juga ya. Jadi, nah akhirnya di FPHW kita mengadakan acara, konteksnya adalah fokus tentang menolak ya rapat kerja nasional LDII di Jakarta yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 sampai 9 November. Nah, tentu ini adalah tujuan yang paling tinggi, menolak rakernasnya. Tadi disebutkan ada legalitas LDII sehingga bisa jadi itu tidak bisa dilaksanakan penolakan itu karena mereka punya legalitas. Nah, maka turun, yaitu karena mereka sudah mengklaim bahwa rakernas ini akan dihadiri oleh presiden dan wakil presiden, juga para calon presiden termasuk Amin sudah datang juga ya, Pak Jokowi sudah jelas didatangi, kemudian juga Pak Prabowo bahkan mengharap suaranya
ya. Kemudian Pak Ganjar juga, walaupun beliau datang ketika masih jadi gubernur, ketika jadi calon presiden malah belum datang ini Pak Ganjar ini ke LDII. Makanya ini bahaya kalau tim Amin datang, Pak Ganjar bisa memanfaatkan ini. Amin tidak datang ke LDII, gitu kan? Nah, makanya hari ini sebetulnya sebagaimana yang kemarin kita coba ingin mendapatkan tanda tangan bersama ya, untuk disampaikan kepada presiden dan 3 calon supaya tidak menghadiri ya acara rakernas tersebut, karena tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Skum tadi, ini sangat strategis ininya arahannya, tidak menerima kedatangan mereka kalau mereka menyayangkan surat lebih dahulu, tidak berfoto bersama dengan mereka, dan tidak mengucapkan selamat apapun kepada mereka. Nah, hari ini kita menyaksikan mereka sudah memberikan surat kepada seluruh capres mengharapkan kehadiran, dan kepada presiden, juga kepada MUI Pusat. MUI Pusat juga sudah dikasih surat supaya hadir dalam acara tersebut. Nah, nampaknya kalau hari ini kita bikin pernyataan bersama yang diprakasali oleh MUI Provinsi Jawa Barat terkait dengan para dusta baru, gitu kan? Jadi bukan paradigma baru, Pak, kalau kami mengatakannya, tapi para dusta baru, karena memang mereka berdusta ya. Karena tadi sudah disampaikan alasannya, kalau hari ini kita bikin pernyataan bersama, yang hadir saja misalnya hari ini memiliki tanda tangan, kemudian kita sampaikan kepada MUI Pusat, kita sampaikan ke presiden, wakil presiden, kita sampaikan juga kepada para calon presiden dan calon wakil presiden supaya tidak menghadiri acara rakernas tersebut. Nah, kalau saya sebetulnya intinya ke sana ya. Kalau masalah argumentasi, saya pernah diundang sama MUI Kota Cimahi waktu itu, bahkan dengan pejabat wali kota, tapi sekarang sudah diberhentikan ya di penjabatnya karena dianggap tidak bisa mengendalikan harga bahan pokok ya. Aneh-aneh aja. Nah, waktu saya dihadapan dengan LDII Kota Cimahi itu, dari penjabat dan Kesra Cimahi menyampaikan kehebatan LDII. Ada seminar pendidikan, ada seminar ekonomi, seminar tentang narkoba, segala macam gitu kan. Nah, saya nggak banyak cerita, saya cuma ngomong aja di depan ketua MUI itu, karena babaturan waktu di partainya, Pak Arafani ketua MUI-nya. Waktu saya jadi sekjen Bulan Bintang, jadi beliau waktu itu di P3 ya. Jadi saya katakan, maaf Pak Ketua MUI, saya katakan ini kan lembaga dakwah Islam Indonesia. Tapi saya tadi lihat, saya bilang pujian dari MUI itu acaranya itu pelatihan ekonomi, pelatihan ini, pelatihan itu. Kok nggak ada pelatihan imam dan khotib Jumat? Kan namanya kan lembaga dakwah. Coba kalau kami dewan dakwah nih ngadain acara, nah daurah doa, daurah pendidikan dai, daurah pendidikan khotib dan imam. Ya, namanya juga lembaga dakwah. Kenapa ini nggak ada? Misalnya bagaimana cara memahami fikih yang 4, misalnya mazhab yang 4, nggak ada. Nah, ini menandakan memang mereka sesat, saya katakan. Tidak berani mengambil ranah-ranah itu, tapi berkamuflase dengan ekonomi lah, ya, hukum lah, narkoba lah. Nah, jadi sebetulnya MUI bisa masuk ranah sana untuk saat ini ya. Nah, tapi tujuannya tadi yang utama adalah bagaimana supaya hari ini kita bisa membawa surat resmi kepada presiden dan wakil presiden dan juga kepada MUI Pusat ya. Bila perlu saya kalau misalnya diutus besok harus ke Jakarta ke MUI Pusat, saya berangkat ke MUI Pusat menyampaikan pesan kita hari ini ya ke MUI Pusat supaya jangan ada yang hadir. Saya was-was sekali para wali, benar ini. Kalau MUI Pusat ada yang hadir, waduh ini berat sekali ini kalau MUI Pusat ada yang hadir. Walaupun tadi dari Ketua FPHW sudah memberikan pernyataan di MUI Pusat sudah banyak menerima dan meyakinkan kepada kita bahwa mereka sudah tidak akan terpengaruh gitu ya oleh LDII. Tapi khawatir terpengaruh sih tidak, tapi hadir. Begitu hadir langsung wah ngomong para pani hadir mah cepet wah jadi Republika juga nanti bakal keluar MUI mendukung dan merestui rakernas kami. Nah ini yang paling bahaya eta sumping we salah sawios pengurus MUI pusatnya lira we sumping nanti dengan saukur masihkeun serat misalnya bahwa kami tidak hadir jepret atos tah sumping kadinya teh jadi dan gitu. Makanya bagaimana ini supaya bisa pesan ini bisa sampai ke sana. Itu mungkin Pak Arfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ada.
Satu lagi Pak, mungkin dari mantan wakil imam besar Pak Ustaz Nurudin. Kalau dari ormas saya ikut ngomong semua dari ormas. Ini ada 6 ormas yang tingkat provinsi ya. Maksudnya yang Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah, perkenalkan saya Mauluddin, mantan wakil amir Islam Jamaah LDI. Saya di LDI 30 tahun dari 79, kemudian saya diusir karena tidak bisa diterima usulannya paradigma baru. Diusir bukan dengan hormat, diusirnya dengan tidak hormat. Diumumkan seluruh Indonesia, seluruh dunia Islam Jamaah bahwa tidak boleh ketemu dengan Mauluddin, tidak boleh bicara, tidak boleh menerima sebagai tamu, ya, karena itu dia ngajak murtad. Demikian bahasanya. Nah, kalau masalah apa yang dikerjakan oleh LDI Islam Jamaah, masalah pelatihan-pelatihan itu memang sudah hal biasa. Saya sebagai mubalik Pakubumi di Islam Jamaah ini dulu mengikuti pelatihan dakwah di IAIN Syarif Hidayatullah. Padahal kita sebenarnya tidak butuh, tapi hanya cari supaya bisa ditempelkan di kantor. Nah, ini kita sudah mendapatkan ilmu dari jaringan. Gitu. Datang ke Panglima ABRI Pak Wiranto, foto, ceret-ceret, semua rumah dipasang foto itu. Datang ke MUI Pusat, waktu itu masih Pak Profesor Din Syamsuddin, mungkin juga ceret-ceret, foto, semua rumah jamaah itu dipasangin. Jadi itu dibuat tameng. Jadi para bapak sekalian, kami mohon kalau diundang oleh LDI, apakah memberikan pengarahan, apakah pengajian, sebaiknya tidak hadir, karena itu dibuat dalil untuk membenarkan langkah mereka. Nah, memang dari ilmu yang diterima di Islam Jamaah, dari pendirinya Nur Hasan Ubaidah, itu ada istilah, kalau di luar itu bajingan, maka kita harus bajingan tengik. Kita super lagi, di atasnya lagi. Jadi sampai kapanpun para bapak, itu sepertinya ilmu itu mereka sudah gigit dengan gigi geraham, tidak bisa dibina. Karena saya sendiri dari kelas 4 SD sudah di sana, bahkan saya satu halaman dengan rumah amirnya itu, amir kedua Abdul Zahir, itu satu halaman saya dengan beliau. Dan saya diangkat menjadi wakil, itu bukan pilihan dari peserta musyawarah, langsung ditunjuk oleh beliau, oleh Pak Zahir, Abdul Zahir. Itu menandakan bahwa saya disaksikan dari kecil itu baik, lurus, tidak pernah membantah, tidak pernah ngerusuhi. Tapi begitu saya menyampaikan akidah takfirinya ini supaya ditinggalkan, dan ijtihad yang memberatkan jamaah, itu semuanya mereka kaget, terkejut seperti orang yang kena sambar petir. Jadi Mauluddin ini dapat ilmu dari mana kok bisa berubah kepahamannya? Kok bisa mengatakan bahwa di luar jamaah itu bisa masuk surga? Itu ilmu dari siapa? Sehingga diproses, disidang, disuruh taubat. Karena saya yakin bahwa yang saya katakan ini adalah benar, saya tidak akan taubat. Sehingga ya sudah, diusir. Tinggalkan langsung pondok itu. Saya diberi kesempatan dari Februari, Maret, April, Mei, Juni. 5 bulan saya ditunggu tobatnya, saya tidak tobat, saya diusir. Nah, saudara saya ini, adik saya, Ustadz Abdul Masud, masih di Mekah. Masih di Mekah waktu itu, saya 2008 diusirnya. Kalau Adinda tahun berapa? 2018, jadi beda 10 tahun. Jadi bapak-bapak
sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan kalau mereka minta dibina, panggil saja pengurusnya datang. Kamu yang datang kemari. Jangan panjenengan yang hadir ke sana, karena itu menjadi corong untuk memberi mereka jalan yang lebih luas lagi. Dan untuk melunakkan hati kita itu mereka luar biasa. Ada MUI tingkat kecamatan itu diundang sama LDI untuk sekedar memberikan kata sambutan hanya setengah jam. Kaget Pak beliau ini, diamplopin 3 juta. Kaget. Seumur-umur jadi MUI itu belum pernah dapat sebesar ini. Maaf saja, itu. Jadi mereka untuk urusan itu mereka betul-betul namanya pembelaan itu ibadah mereka, Pak. Ibadah mereka kalau bisa seperti itu ibadah. Menyelamatkan agama ini, agama yang hak ini, agama Quran hadis ini, kata mereka. Nah, kami yang sudah dari kecil sana ngerti jeleknya, ngerti melaratnya, sekarang sudah kaya mereka, ternyata tidak bisa memberikan perubahan. Waktu itu saya sudah husnudzon, mungkin saya sudah jadi wakil 4 ini, mungkin ucapan saya sudah ada harganya, tapi ternyata tidak berharga. Demikian para bapak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dari PUI, Dr. Irwanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamdan syukranillah. Terima kasih kepada Kiai Allah yang sudah memberikan waktunya. Pertama, tadi saya mendengar ya pemaparan dari Ustaz Abdullah Mas'ud, terus dari Ustaz Maududin, dan saya sinkronkan dengan tulisan saya tentang LDI. Sejak 2007 pulang dari Mesir, kita menulis tentang aliran sesat. Ini ada sekitar 9 aliran sesat yang ditulis. Saya menulis ketika S2 dan atas idenya Pak Kiai Haji Aceng Zakaria, Ketua Umum Persis, Allah ya. Dan alhamdulillah ini dipakai di seluruh pondok pesantren Persis sebagai pengenalan bagaimana aliran-aliran di Indonesia yang populer seperti Lembaga Kerasulan, NI KW9, termasuk Salamullah, Lia Eden, termasuk Isa Bukis, dan LDI di sini ada. Dari aspek akademik contoh, tadi yang disampaikan memang sama, yang ditulis oleh saya, dan referensinya cukup banyak juga, termasuk yang ditulis oleh Pak Amin Jamaluddin, termasuk Pak Hartono Ahmad Saiz, dan yang lainnya. Itu juga dijadikan rujukan-rujukan. Tapi kalau melihat perkembangan LDI, ternyata bukan LDI saja yang punya konsep al-imamah, al-bai'ah, al-jamaah, atau apa. Ada juga sebenarnya di lingkungan kita. Saya tinggal di Garut, di Cipanas, dan membina pesantren di sana. Ternyata gerakan yang tadi disebutkan itu bukan hanya LDI, ada juga jamaah-jamaah yang lain. Kalau saya sebutkan secara terus terang mungkin nanti bisa terlihat bagaimana ketika jamaah ini memakai konsep al-imamah, itu memang persis seperti LDI, al-bai'ah, termasuk infaknya, dan memang kaya-kaya. Yang tadi disebutkan seperti infak, tidak boleh bertanya, di buku saya juga terus, tidak boleh bertanya kemana uang saya, terus tidak ada transaksi transfer, itu memang betul. Dan imamnya itu kaya-kaya. Yang herannya pengikutnya kok bodoh-bodoh gitu. Itu yang herannya. Artinya gini, kalau di kita dari sejak kecil SD itu sudah belajar nahwu sorof gitu kan. Jadi belajar jurumiyah, alfiyah, imriti, keladi kayak gitu itu udah
udah biasa. Jadi tidak mungkin kita terpengaruh dengan pemikiran yang sifatnya seperti itu. Artinya di sini, ketika saya baca sejarah Nur Hasan Ubaidah Lubis atau Muhammad Madikot dari Kediri, jadi silsilah keilmuannya pun masih banyak orang bertanya tentang silsilah keilmuan. Terus sanad keilmuan Darul Hadis punya belajar di Makkah, ketika diralat itu nggak ada nama Nur Hasan Ubaidah. Dan ketika melihat Abdul Dohir atau kita lihat Jagi Abdul Aziz, terus yang kesini, dan untuk diajak diskusi langsung orang-orang gede, emang gak susah, gak mau untuk diskusi. Kita itu pernah ada yang datang malah dari Syiah yang datang, Ahmadiyah yang datang. Tapi ada yang orang pakai konsep baiat dan imam al-jamaahnya LDI, tapi bukan LDI. Kita pernah diskusi langsung dengan orang seperti itu. Anggap saja NI KW 9. Kan konsepnya hampir sama. Hampir sama konsepnya. Coba di Garut tahu sen-sen itu. Atau DI-DI yang tingkat grassroots bagaimana. Itu pakainya seperti itu. Saya tahu di mana peta-peta itu yang terjadi. Tapi mereka bukan LDI. Nah justru yang kita khawatirkan itu generasi yang berada di sekolah, anak-anak sekarang. Abna'il muslimin, generasi orang Islam. Mereka kalau tidak dikenalkan LDI keluar sekolah, disabet tuh di kampus. Sekarang di kampus-kampus umum banyak yang masuk lembaga kerasulan, Syiah, LDI, DI, KW9 atau NI KW9. Ada juga yang masuk Salamullah, Lidayah. Artinya mereka blank masalah ini. Nah saya contoh melihat apakah Ustadz ada nggak gerakan ke sekolah-sekolah yang perlu diselamatkan oleh kita itu sebenarnya kampus-kampus. Kalau masjid-masjid percayalah itu masih banyak masjid-masjid penggerak pendakwah. Nah ini diantaranya dari aspek apa yang kita lihat. Makanya tadi ketika saya dengar cukup reseptatif lah untuk dikenalkan tentang ini di pesantren-pesantren di sekolah, karena yang disampaikan sama dengan yang saya tulis gitu. Jadi yang kedua, tadi ketika aspek agama berbenturan dengan negara, ini yang masalah besar. Dan kalau ini jamaah ini dimanfaatkan oleh para politikus hari ini juga menjadi masalah besar. Ini akan menjadi masalah besar. Dan sekarang jemaah-jemaah sempalan seperti yang tidak terrekomendasi di negara itu banyak sekali. Dan itu dipasuki oleh politikus-politikus. Dan ini yang menjadi kekuatan mereka, karena sami'na wa ta'na mastata'na. Itu dengan bahasa taqiyah yang tadi fatona bitona, budi luhur luring budi karena Allah, itu sebenarnya itu mereka sami'na wa ta'na mastata'na. Bayangkan kalau dalam pemilihan Sadrain masuk ke sini, terus dimasuk kata imamnya, pilih ini. Udah sekian juta udah kan. Bagaimana kalau tidak dimanfaatkan? Pasti dimanfaatkan. Dan ini akan menjadi kekuatan. Tidak mungkin memberikan suara tanpa ada deal-dealan. Tidak mungkin ada transaksi, tidak ada transaksi. Kemungkinan setelah itu akan transaksi. Kalau kamu mana, ini loloskan. Otomatis menjadi sebuah kekuatan besar lagi. Yang kekuatan kecil ini menabrak benteng yang besar. Nah itu dari aspek ini. Nah, makanya dari aspek ilmi, terus dari aspek iktisod, saya melihat memang gerakan iktisodiyah. Kayak sekarang paradigma baru, saya baca komentar Zainul Tauhid itu, beliau jadi paradigma barunya sekarang itu jenggot panjang, celana cingkrang. Sekarang mereka akan menampilkan jenggotnya panjang, celana cingkrang, terus lebih inklusif. Asalnya eksklusif, asalnya mereka itu eksklusif, sekarang akan inklusif. Terus mereka akan menerima sholat di masjid orang lain, dan akan menerima orang lain sholat di masjid itu, dan tidak akan dilap atau dibersihkan. Katanya hari ini. Makanya komentar-komentar para negarawan hari ini itu, kalau memang mereka itu seperti ini, mau bertobat dan mau paradigma baru, kita terbuka. Banyak. Jadi kalau tadi sebutkan, itu kamuflase gitu. Kalau urusan negara biasanya tidak melihat kamuflase atau tidak aja. Yang tercatat dan kelihatan. Adapun di belakang itu nomor berapa. Gitu. Nah ini kita juga harus bisa
memberikan supporting lah kepada sebuah dai untuk bisa mengenal termasuk para guru, termasuk para dosen mengenal aliran sesat. Saya menulis justru sekarang itu lagi diserikan satu judul aliran sesat itu di satu buku kan. Jadi satu aliran sesat satu buku, satu buku. Termasuk LDI. Memang menarik gerakan iktisodnya itu yang menarik. Jadi kalau orang ini kelaparan, mereka support karena dananya besar. Di mana? Makanya kita harus bisa membedakan lagi tentang konsep al-imam, al-bai'ah, al-jama'at ta'ah dengan konsep-konsep ormas-ormas atau NGO yang sekarang berkembang di kita. Karena mereka ke situ lookingnya. Apa bedanya sih? Kami itu berbaiat, mereka juga berbaiat. Kami juga berimamah, mereka juga berimamah. Mereka menunjuk, coba lihat persis Muhammadiyah, NU. Apakah mereka tidak berimamah? Apakah mereka tidak berbaiat? Pak, setuju nggak kalau kita bikin pernyataan menolak MUI pusat supaya tidak hadir di harus? Setuju nggak? Iya, betul. Nah, itu aja intinya. Ya, Kalau kita batasi sudah 1 jam waktu sholat kita lalui. Alhamdulillah di sini ada Ustaz Dede, ada Ustaz Aris Fadzani dari Serikat Islam. Walaupun singkat dan padat, kalau berbicara tentang kesesatan sudah jelas. Bukan lagi paradigma baru. Tadi Ustaz Doin menyatakan ini adalah para dusta yang membawa kenistaan umat. Tinggal bagaimana yang harus kita bicarakan adalah apa yang harus kita lakukan hari ini, saat ini. Dan kesesatan sudah jelas, Prof. Sudah jelas gitu kan, menentukan ya. Biar ini adil, singkat, padat. Ustaz Aris dari Serikat Islam Jawa Barat dan Ustaz Dede dari Panmusi nih. Mohon, Pak, silakan. Ustaz Aris dulu. Singkat, padat, Ustaz Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dikasih sesuatu kegiatan yang intinya sama, berikan dukungan supaya Rakernas ini tidak dihadiri oleh tokoh-tokoh kita. Sebab memang mereka melintir dengan berbagai kegiatan. Bahkan sampai humas yang Jawa Barat itu yang di Arca Mani kan meliputnya dari olahraga, dari silat. Kebetulan kami pun punya silat, dan dia mepet gitu supaya bisa bergabung. Bergabung dengan Jawa Sunda. Nah, oleh karenanya apapun betul tadi main pelintir berita. Pak Raffeni datang langsung foto MUI Jawa Barat menyetujui langkah kami, gitu kan. Jadi manis banget gitu untuk mereka. Maka setuju kembali ke fokus tadi, intinya ayo kita dukung supaya mereka tidak membelintir berita-berita yang apabila kita datang, terutama untuk kepentingan ini. Dan memang mereka pun latar belakangnya, kalau maaf ya, dulu lekat banget mendekat ke Golkar, gitu kan. Pokoknya senantiasa akan nempel, gitu. Berhasil. Dan tiap-tiap level kita tahu diantaranya apa? Kalau sudah tingkat kecamatan punya kartu kuning itu bisa kampanye kemana saja, gitu ya. Punya legalitas, gitu, tidak diragukan. Nah, inilah jurus mereka selalu tadi para dusta tadi yang akan mereka kembangkan. Demikian saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Panmusi Jabar. Pertama tadi ketika setelah mendengarkan penjelasan sangat mencengangkan doa sebetulnya. Karena memang di masyarakat memang mendengar seperti itu, tapi saya belum pernah mendengar langsung dari para mantan gitu. Yang pertama adalah sama-sama terima kasih atas waktunya. Kemudian yang kedua mendukung pada MUI Jabar, Ustaz Ormas Islam yang lainnya di Jawa Barat untuk membantu untuk meluruskan dan juga membantu rekan-rekan kita yang sudah hijrah. Dan yang ketiga tadi menyampaikan ya Panmusi Jabar mendukung pada usulan dari dakwah untuk menolak pelaksanaan Rakernas yang akan diselenggarakan oleh LDI. Nah, itu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada statement akhir, Prof. Atau? Siap langsung, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai Rafani, Pak Kiai Bananda, dan para sahabat sedayana. Langsung yang pertama tentang kasus ini memang sudah masuk pada ranah hukum, dan kebetulan kami adalah di antara tim yang menangani masalah kasus ini. Hukumnya sudah sampai di Barreskrim Mabes Polri, walaupun di sana kan memang kelihatannya sudah ada yang masuk gitu ke dalam tanda kutip gitu kan, karena penyidiknya saja sekarang yang kami pegang dari awal sudah diganti. Itu yang pertama. Nah, di Jawa Tengah, Jawa Timur, saudara-saudara kita yang dari para mantan ini juga sudah lapor. Ratusan orang yang sudah lapor ke Polda setempat. Bahkan juga dari wilayah yang lain juga seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa kasus hukum ini, karena kita cari tadi sepakat masalah hukumnya, maka kemudian harus ada fakta dan data, dan fakta dan data itu sudah jelas sebetulnya untuk kita masukkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, hanya memang perlu penguatan lagi, diantaranya yang paling penting itu Pak Kiai, itu adalah pernyataan sesat daripada MUI tentang hal ini. Nah, itu yang sudah yang akan dijadikan sebagai senjata yang sangat ampuh gitu kan di peradilan nanti, dan itu sudah sampai ke MUI pusat sebetulnya. Nah, kami pun juga dengan Majelis Fatwa sudah berkomunikasi, hanya memang perlu penguatan kelihatannya terutama dari MUI Jawa Barat supaya memang diseriuskan untuk mengeluarkan fatwa sesatnya. Bahkan kami sudah sampai ke Habib Rizik, dan Habib Rizik juga sudah menyepakati memang ini ada sesat, cuman MUI ini belum bicara katanya gitu, seperti itu. Nah, kalau MUI sudah menyatakan itu sesat, itu insya Allah lancar urusan hukum kita. Yang kedua, memang mau nggak mau, karena ini dari mulai akidah sampai dengan urusan syariah, sampai dengan urusan muamalahnya bermasalah, gitu, maka harus ada solusi. Nah, solusi yaitu yang paling jelas dan tegas itu adalah dibubarkan. Nah, apa langkah dibubarkan itu? Nanti ada langkah-langkahnya setelah imamnya ini kemudian sudah divonis, seperti itu langkah berikutnya nanti. Yang ketiga, masalah ikhtisadoiyah memang yaitu merupakan PR kita bersama untuk menyelesaikannya. Jadi MUI pun juga harus menggandeng, ya kami harapkan juga bisa menggandeng seperti lembaga-lembaga ekonomi Islam seperti Basnas misalnya, ada masyarakat ekonomi syariah dan lain sebagainya, untuk menyelesaikan problematika umat ini bukan hanya dari sisi akidah, syariah dan akhlak saja, tapi lembaga-lembaga ini harus turun memang gitu. Itu intinya Pak Kiai, seperti itu. Hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan hal penting ke Kiai mana? Semenit Ya dua deui. Ya semenit cakap. Punten atuh kumawan tur sejangan ngigikeun. Saatosna urang pingkeun sadayana ieu nu dibadankeun. Oge terkait dengan dudukeun Prof Anton. Prof Anton dipunten manawi kaanggo ka pangemut abdi kitu nya oge para asatid para ustaz sadayana. Ayeuna urang kagok asong. Urang gugat perdata. Betul, ini keputusan tata negara terkait SK Menkumham perdana ya di PT UN. Nah, ini wireh aya waktu 80 dinten batas waktu menggugat keputusan dari kebijakan pemerintah negara terkait keputusan PT UN. Maka urang gugat secara perdata we. Da perdata mah tidak ada batasan waktu. Batasan perdata mah biasa digugat ya. Karena sudah jelas mungkin nembe ningali di pemaparan di Haji Arawan, PMH atas nyata aya perbuatan melawan hukum secara perdata sudah ada, kerugian sudah muncul. Gitu. Jadi dia Pak Irawan sapara kanca Bang Inten biasa melakukan upaya hukum gugatan perdata melawan hukum. Anu digugatan saha? Pemerintah terkait dengan SK Menkumham kedua sampai si Dalilina. Sakitu poin cekak. Wahda. Ya. Terakhir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd.
langsung saja barangkali karena saya juga mengikuti sejak kecil karena saya orang Jawa Timur. Saudara-saudara saya di Pare waktu itu sudah, tapi dulu masih Darul Hadis. Mungkin kalau bisa, karena ini terkait tanggal hanya yang tinggal beberapa hari, apakah mungkin disetujui? Mungkin dari sekarang ini Roin buat pernyataan bersama, baik itu secara tertulis maupun juga gitu ikrar iya video begitu. Ini yang diupload sehingga ramai di media sosial barangkali begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para alim ulama, para sahabat yang menjadi kesempatan dan statement akhir diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Sekda Cukup. Oke ya. Terima kasih sekalian jadi lebih banyak masukan dan informasi ya. Pertama gini, idealnya memang keluarkan itu ideal Pak. Tapi ini mekanismenya karena ini levelnya nasional, maka itu tidak bisa oleh provinsi ya. Itu harus pusat Pak. Harus pusat. Nah, saya kira kan bisa didesak ya, MUI pusat itu. Umpamanya gini, ada permintaan atau desakan dari masyarakat Jawa Barat umpamanya ya, dari komponen-komponen yang kumpul hari ini, silakan saja mendesak MUI pusat untuk segera mengeluarkan fatwa sesat tentang LDI. Dilengkapi saja apa yang tadi diinikan itu Pak, itu semua dilengkapi itu, dilampirkan gitu ya. Nanti oleh MUI Jawa Barat itu diberi penguatan, apakah itu pengantar atau apa gitu, gitu ya. Itu satu silakan. Jadi silakan dikonsep paroin ya, istilahnya apa desakan apa permintaan ke MUI pusat untuk segera melakukan fatwa LDI itu sesat dengan data-data ini tadi yang dari bapak-bapak itu lampirkan. Terus yang kedua terkait dengan rakernas mereka ya. Nah ini harus tepat ya, jangan sampai menolak rakernasnya. Ini nanti kontraproduktif Pak, malah kita yang jadi sasaran nanti. Saya lebih setuju ini rakernas ini jadikan momentum oleh kita ya untuk istilahnya itu lebih beritahukan bahwa LDI itu sesat lah gitu ya. Betul. Jadi silakan aja mau bikin video mau apa gitu ya, desakan MUI pusat dengan hadir gitu, saya setuju ya jangan menolak rakernasnya. Kalau rakernasnya ditolak itu nanti senjatanya balik ke kita gitu. Itu ya, jadi itu aja dua aja catatan saya gitu Pak Anton ya. Saya kira ini sudah cukup bahan untuk disampaikan ke MUI pusat supaya segera mengeluarkan fatwa. Yang kedua, rakernas sekarang ini jadikan momentum untuk lebih meriuhkan lah bahwa LDI itu memang sudah sesat gitu, dan langkah-langkah di bawah itu tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan lah gitu, yang mereka sebutkan gitu ya. Jadi saya kira itu aja ya. Jadi mungkin yang ini Pak Anton saya minta supaya segera dibuat konsepnya ya. Terus kalau yang tadi untuk menghadapi rakernas paroin silakan aja dibuat ini aja dulu mau podcast mau apalah gitu. Tapi catatannya satu aja, jangan menolak rakernasnya. Gitu. Saya kira itu aja ya catatannya ya. Baik ya. Terima kasih Pak Sekum, Bapak Kiai Haji Rahman Yahya MSI. Inilah keberkahan kita berkumpul dalam sebuah haflah ini. Tiada lain yang kita harapkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala semakin mengerucut. Tentu Profesor Dr. Kiai Haji Anton lah yang harus menyusun dengan bahasa hukum. Wajibul kudu ini mah ya. Sesuatu yang memang harus diambil, karena saya sempat berpikir gitu ketika kita ketemu kemarin di rumah makan nenek. Waduh, rakernas nama daerah naunan lah gitu ya. Tapi penegasan bahwa ini adalah aliran sesat dan menyesatkan gitu kan, apalagi diperkuat oleh MUI, wah ini suatu hal yang bisa membuat blunder mereka. Bisa saja ditolak, bisa ditolak itu rakernasnya, bisa ditolak rakernasnya itu sampai dia tidak bisa melaksanakan hal itu. Tinggal kepandaian. Nah inilah Prof Anton
dengan guru besar barunya kebanggaan kami umat, dan tolonglah ini sebuah bola yang harus kita mainkan, Prof. Terima kasih, dan kita akhiri pertemuan ini. Mohon maaf kita 1 jam lebih, tidak bermaksud melalaikan sholat kita, tidak. Tapi inilah sebuah fakilah yang kita harapkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.